Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas atau memberikan materi tentang P5BK atau penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Tema yang wajib disampaikan adalah tema kepekerjaan. Tema kepekerjaan yang dimaksud untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik agar memahami ruang lingkup dan karakteristik pekerjaan sesuai dengan program keahlian atau sekarang konsentrasi keahlian masing-masing, terutama ini di SMK. Kenapa ini disampaikan wajib? Karena ada dua yang wajib, yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Jadi ada kepekerjaan dan budaya kerja ini wajib disampaikan dari kelas 1 atau tingkat 10, 11, dan 12. Sehingga nantinya anak-anak akan siswa-siswa akan bisa mengenali dunia kerja itu seperti apa. Dunia kerja itu seperti apa, budayanya seperti apa, dan lain sebagainya, itu mengenali. Sehingga benar-benar anak nanti, siswa nanti maksimal dalam meraih kesuksesan melalui salah satunya adalah bekerja. Ini karena ada SMK ada 3. Yang pertama adalah dulu BMI bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Sekarang mungkin mulai ada bergeser, yaitu berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan. Memang ini adalah ranah untuk anak-anak SMK atau siswa-siswa SMK itu memilihnya. Oke, ruang lingkup tema kepekerjaan ini atau kepekerjaan itu ada apa saja. Yang pertama adalah kenali diri atau impian kita. Jadi mendeskripsikan impian masing-masing kita, masing-masing siswa masuk SMK itu mau jadi apa. Karena mungkin dari SLTP atau SMP kan yang penting masuk, bukan begitu. Ternyata jurusannya apa dan sebagainya itu kalau memang tidak tanya yang seseorang yang mampu menjelaskan, nanti bisa juga akan menjadi sebuah kegalauan. Sehingga ini kenali diri, impian kita tuh mau jadi apa, orang sukses. Terus langkah-langkahnya seperti apa untuk mendapatkan impian itu. Misalnya yang pertama ditulis, membayangkan nanti kalau misalnya tanya pada orang-orang yang ahli, gajinya misalnya berapa, kerjanya seperti apa, budayanya seperti apa. Itu kenali diri dan impian, mendeskripsikan impian dan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang kedua, bekali diri. Ini adalah penguatan kompetensi. Penguatan kompetensi ini digunakan atau diraih atau didapatkan ketika siswa-siswa itu mendapatkan kompetensi dari guru-guru yang mengajarnya, yang mendidiknya, yang melatih keterampilan. Inilah kompetensi. Jadi kita mendatangkan kata guru tamu atau alumni-alumni yang sudah sukses, yang sudah bekerja di perusahaan. Nanti seperti apa di dalam perusahaan itu, bagaimana bekerjanya biar tetap tak bertahan di situ, nanti bisa naik karir dan sebagainya. Terus peluang usahanya. Jadi peluangnya seperti apa di situ, peluangnya seperti apa. Yang ketiga adalah eksplorasi potensi lokal. Jadi mengenali sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, jadi nanti ini ke depannya adalah tidak harus siswa-siswa lulusan SMK itu nanti harus bekerja ke jauh luar daerah atau bahkan luar pulau atau mana. Bisa juga dengan tahu potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di sekitarnya, bisa menjadikan kita bekerja di situ juga atau membuka usaha. Itu eksplorasi dengan eksplorasi potensi lokal. Ini perlu. Kenapa perlu? Karena ini untuk mengenali, untuk melihat
di sekitar kita, nah di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal masing-masing anak itu nanti dikenali SDM-nya seperti apa, tenaga kerjanya banyak enggak, atau mungkin generasi mudanya seperti apa, kegiatannya apa, kesenangannya apa, potensi yang bisa ditingkatkan itu apa, sumber daya alamnya itu apa. Misalnya di desanya itu atau di sekeliling rumahnya adalah perkebunan kopi misalnya, nah, berarti kan ada tentang budaya kopi, memanfaatkan kopi dari hulu sampai hilir, budidaya dengan benar, misalnya cara organik, terus nanti begitu dipanen juga panen sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nanti hasil biji ini bisa dijual dengan cara green bean. Green bean itu sudah diambil kulitnya, atau bisa dinaikkan level menjadi di roasting atau disangrai, ya bahasanya itu disangrai, bahkan jadi kopi bubuk. Dan di situ kalau misalnya tempatnya itu ada pariwisata misalnya, itu bisa dibuat kafe. Nah, ini adalah mengeksplorasi potensi lokal. Eksplorasi potensi lokal pada anak-anak agar apa? Agar mampu berdaya guna, berdaya cipta untuk menaikkan level. Menaikkan level itu adalah setelah nanti misalnya lulus dari SMK, nanti akan bisa 3 tadi, ya, 1 berwirausaha, terus bekerja, terus melanjutkan. Tapi kalau misalnya ini harus dieksplor kemampuan kita di mana. Oh, saya mau wirausaha aja, Pak. Oke. Saya mau melanjutkan, Pak. Oke. Saya mau dua-duanya, Pak. Kalau misalnya pagi saya bekerja, sore saya bisa wirausaha, membuka kafe, dan sebagainya. Itu adalah mengeksplorasi potensi lokal. Yang keempat adalah kemampuan komunikasi efektif. Kemampuan komunikasi efektif itu langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita berbicara, ini latihan berbicara di depan kamera, latihan berbicara di depan banyak orang, latihan berbicara agar apa? Agar kita bisa menyampaikan gagasan dan orang bisa menerima dengan baik. Itu perlu dilatih, karena ini adalah kemampuan atau public speaking misalnya, kan seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang ide yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan cara komunikasi efektif. Misalnya besok pada saat wawancara, anak-anak pada wawancara itu jelas ditanya, menjawab dengan jelas, menjawab apa yang diinginkan oleh penanya. Misalnya dalam hal ini HRD. Ya, jadi seperti itu. Yang kelima adalah kolaborasi dalam dunia kerja. Jadi kolaborasi itu lihat struktur organisasi perusahaan itu seperti apa. Jadi kalau kita lulus itu masuknya nanti di level berapa. Di level berapa, bahkan gajinya berapa, naik karirnya seperti apa, itu dari perusahaan masing-masing itu punya struktur berbeda-beda. Jadi ada yang harus begitu naik level harus menaikkan kemampuan dengan cara mendapatkan sertifikat tertentu, atau mendapatkan gelar tertentu, atau mendapatkan skill tertentu. Itu perusahaan-perusahaan akan satu sama lain itu akan punya karakteristik atau ciri khas masing-masing. Seperti itu. Untuk tahap pertama ini adalah penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan Budaya Kerja untuk tahap 1. Semoga ini menjadi manfaat, semoga menjadi inspirasi buat Anda. Ini masih ada 5 tema lagi yang akan Pak B sampaikan selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.